Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada para mahasiswa yang tergabung dalam komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Dengan bergabung dalam komunitas peradilan semu ini diharapkan dapat membekali diri para mahasiswa untuk menjadi calon penegak hukum yang berkualitas dan akademis, serta diharapkan dapat mewujudkan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepada kepastian, serta bermanfaat bagi masyarakat. Selamat datang dan selamat bergabung dengan komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya M. Kodan Triankiano, selaku Ketua Komunitas Peradilan Semu Universitas Batanghari Jambi. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Universitas Batanghari, yang mana Komunitas Peradilan Semu merupakan wadah bagi mahasiswa hukum untuk belajar bagaimana tata tertib persidangan dan bagaimana mekanisme persidangan yang baik dan benar. Saya berharap semoga komunitas peradilan semu Universitas Batanghari Jambi bisa berjaya di eksternal maupun internal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kisah ini berawal karena adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat kepada pihak kepolisian pada tanggal 3 September 2018 mengenai adanya dugaan jual beli organ tubuh ginjal di situs black market milik Kartivo Organo de Carpo dengan korban Dian Hermawan bin Sodikin. Berawal adanya warga Singapura bernama Wong Dong Wong alias Fendi yang mengajak teman dekatnya Dika Aldi bin Sulaiman untuk mencari target untuk bisa diperjualbelikan. Dika Aldi yang tertarik dengan ajakan tersebut kemudian menjadikan teman dekatnya menjadi korban. Dengan alasan menagih hutang kepada Dian Hermawan bin Sodikin, Dika Aldi bin Sulaiman membuat taktik dan berencana mengancam Dian Hermawan bin Sodikin. Dika Aldi pun memberikan opsi kepada Dian Hermawan, jika hutang Dian Hermawan ingin segera lunas, maka Dian Hermawan harus mendonorkan ginjalnya kepada seseorang yang diakui sebagai adiknya. Namun, di luar dugaan, ternyata ginjal tersebut bukanlah untuk adik Dika Aldi bin Sulaiman, melainkan untuk diperjualbelikan oleh seorang pengusaha bernama Trifuji Alam dengan harga 3,5 miliar rupiah. Dengan peralatan serba lengkap dan canggih, proses transplantasi ginjal berjalan dengan lancar di Rumah Sakit Adinata dengan Dr. Nanda Pratama sebagai dokter yang menangani operasi tersebut. Namun selang beberapa bulan kemudian, kondisi Dian Hermawan semakin menurun. Istri Dian Hermawan yang tidak tega melihat suaminya kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Sekian pembacaan sinopsis dari saya yang akan menjadi latar belakang dalam kasus yang sebentar lagi akan ditampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 53/PIT-B/PN Yogyakarta akan segera dimulai. Silakan JPU dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Sebelum dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan, tidak menelpon atau menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang sudah disediakan, yaitu di panitera muda pidana. 6.
6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Bagaimana kita mulai? Sidang Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 53/PIT-B/2019 Tindak Pidana Khusus /2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Wong Dong Wong pada hari ini, Senin, tanggal 1 Juli 2019, dibuka dan akan terbuka untuk umum. Penuntut umum terdakwa siap dihadapkan? Hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Terdakwa dalam ruang sidang. Silakan duduk. Saya akan mencocokkan identitas terdakwa. Nama, tempat lahir, jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Singapura benar? Tempat tinggal, agama, muda, pekerjaan, pengusaha benar? Terdakwa saya ingatkan agar memperhatikan persidangan hari ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Yang mana? Yang ini yang mulia. Penasihat hukum, agar pendampingan sah secara hukum, saudara wajib menunjukkan surat kuasa dan kartu advokat serta berita acara sumpah advokat. Sudah disiapkan semua? Siap. Bisa ditunjukkan? Bisa ya. Untuk terdakwa, penuntut umum silakan maju ke depan. Benar, ini tentang terdakwa ya? Benar ya, mulia. Baik, terima kasih, silakan duduk. Saya kembalikan. Penuntut umum sudah siap dengan surat dakwaan? Siap ya, mulia. Salinan dakwaan sudah diberikan kepada terdakwa? Sudah ya, mulia. Terdakwa sudah diterima? Sudah ya, mulia. Silakan bacakan. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara 53/PIT-B/2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Terdakwa nama lengkap Wong Dong Wong alias Fendi, tempat lahir Bukit Batok, umur 40 tahun, tanggal lahir 20 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Singapura, tempat tinggal Kota Singapura, agama Buddha, pekerjaan pengusaha. Penahanan dianggap sudah dibacakan. Dakwaan primer bahwa pada sekitar tanggal 27 Maret 2017, terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi melakukan pencarian korban transplantasi dan operasi ginjal. Terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi mendapat seorang pendonor ginjal dan terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi memasarkan seorang pendonor ginjal yang sudah didapatkan, kemudian mengunggah melalui situs black market, kemudian oleh saksi Dr. Nanda Pratama SPPD KGH sebagai tenaga medis untuk melakukan operasi donor ginjal. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi mengunggah profil saksi Dian Hermawan Bindadan dalam situs black market sebagai pendonor dengan memasang harga $262.000 atau 3.500.000.000 rupiah.
bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, saksi Trifuji Alam binti Eko Setiawan melunasi pembayaran sesuai kesepakatan awal dengan terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dian Hermawan bin Dadan kehilangan ginjalnya dan mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum atas nama Dian Hermawan bin Dadan nomor R-A-24/11/11/2018/Dokpol tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Adinata. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi membawa saksi Dian Hermawan bin Dadan ke Rumah Sakit Adinata untuk bertemu dengan saksi Dr. Nanda Pratama SPPD KGH untuk mempersiapkan operasi transplantasi ginjal. Pada tanggal 13 Agustus 2018 dilakukanlah operasi transplantasi ginjal dan berjalan dengan lancar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dian Hermawan bin Dadan kehilangan ginjalnya dan mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum atas nama Dian Hermawan bin Dadan nomor R-A-24/11/2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Adinata. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana berupa jual beli organ tubuh ginjal junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih subsidiar, bahwa pada sekitar tanggal 27 Maret 2017 terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi mendatangi saksi Dr. Nanda Pratama untuk melakukan kerjasama dalam hal pencarian korban transplantasi dan operasi ginjal. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi mengunggah profil saksi Dian Hermawan bin Dadan dalam situs black market sebagai pendonor dengan masang harga $262.000 atau sekitar 3.500.000.000 rupiah. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 dilakukanlah operasi transplantasi ginjal dan berjalan dengan lancar. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi Trifuji Alam binti Eko Setiawan melunasi pembayaran sesuai kesepakatan awal dengan terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi pada tanggal 20 Agustus 2018 pasca operasi. Keadaan saksi Dian Hermawan bin Dadan semakin membaik sehingga sudah diperbolehkan pulang oleh saksi Dr. Nanda Pratama. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Dr. Nanda Pratama, saksi Dian Hermawan bin Dadan kehilangan ginjalnya dan mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum atas nama Dian Hermawan bin Dadan nomor R-A-24/11/2018/Dokpol tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Adinata yang menyimpulkan kelalaian tersebut mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan. Yogyakarta 1 Juli 2019 ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa mengerti atas keseluruhan isi dakwaan sudah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apa saudara akan menunjukkan nota keberatan? Saya tanya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Silakan. Gimana penasihat hukum? Apa akan menunjukkan nota keberatan? Iya yang mulia. Berapa lama? Dengan sampai waktu 2 minggu yang mulia. 1 minggu. 1 minggu ya? 2 minggu terlalu lama? Baik. Panitera 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2019 yang mulia. Sidang ditunda 1 minggu ke depan sampai dengan hari Senin tanggal 8 Juli 2019. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sesuai agenda minggu lalu, hari ini mendengarkan nota keberatan dari penasihat hukum. Sudah siap? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik. Keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor perkara 53-PIT-B-2019-PN Yogyakarta oleh tim penasihat hukum Wong Dong Wong alias Fendi nomor perkara 53-PIT-B-2019-PN Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 2019. Majelis Hakim yang terhormat,
saudara penuntut umum yang kami hormati, saudara penetera yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang juga kami hormati. Pertama-tama, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan persidangan pada Senin tanggal 8 Juli 2019 yang lalu. Sebelum kami menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut umum, kiranya perlu kami sampaikan bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan hal yang penting dalam proses penuntutan perkara pidana. Maka surat dakwaan haruslah dibuat sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas, lengkap, didukung oleh fakta-fakta sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2. Di samping pentingnya surat dakwaan bagi terdakwa adalah merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaannya. Karena surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2 akan merugikan hak pembelaan diri terdakwa sebagai pencari keadilan. Selanjutnya, bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan penting artinya sebagai dasar untuk proses pembuktian perbuatan terdakwa dan juga sebagai dasar pembuatan surat tuntutan. Kemudian majelis hakim yang mulia, surat dakwaan mempunyai arti sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dan sekaligus merupakan ruang lingkup pemeriksaan serta sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan putusan kelak. Sidang yang kami hormati, menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, syarat-syarat sah surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil harus memenuhi identitas terdakwa yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, bangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Syarat material harus memuat uraian secara cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan. Majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum yang diajukan merupakan keberatan eksepsi dalam hal dakwaan kabur, keberatan eksepsi error in persona. Ketua majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan kabur. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil. Surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan error in persona. Oleh karena itu, kami memohon kepada ketua majelis hakim memberikan putusan, yaitu menyatakan batal demi hukum dan setidak-tidaknya menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum karena surat dakwaan tersebut merupakan surat dakwaan tidak jelas. Penuntut umum bisa maju ke depan. Bisa disimpan. Bisa disimpan. Baik, silakan. Penuntut umum, apa akan mengajukan nota keberatan? Iya, yang mulia. Berapa lama? Beri kami waktu 1 minggu, yang mulia. Bagaimana? 1 minggu ya? Panitera 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 16 Juli 2019 yang mulia. Sidang ditunda 1 minggu ke depan sampai dengan tanggal 16 Juli 2019. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan jika terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Penuntut umum, tanggapan nota keberatan sudah bisa dibacakan? Bisa, yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan. Tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Wong Dong Wong alias Pendi. Ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat, terdakwa beserta tim penasihat hukumnya, yang terhormat hadirin persidangan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Wong Dong Wong alias Pendi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa Wong Dong Wong alias Pendi atas eksepsinya yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan yang lalu tanggal 8 Juli 2019 yang tak lain bertujuan untuk bersama-sama mencari kebenaran material dalam perkara tersebut. Yang terhormat ketua dan anggota majelis hakimnya, yang terhormat terdakwa beserta tim penasihat hukumnya, yang terhormat hadirin persidangan. Sebelum kami masuk pada pokok tanggapan atas eksepsi, perkenankanlah kami untuk menyampaikan kembali pokok eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu dakwaan kabur dianggap sudah dibacakan, keberatan eksepsi error in persona dianggap sudah dibacakan. Majelis hakim yang terhormat, terdakwa dan penasihat hukumnya, hadirin dan persidangan yang terhormat. Sebelum kami menanggapi eksepsi saudara penasihat hukum terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perkenankanlah terlebih dahulu untuk mengucapkan perasaan bangga kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah berusaha payah
mencari celah agar dapat mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Pada dasarnya, masalah dakwaan kabur, kami jaksa penuntut umum akan membuktikan isi dakwaan kami di dalam persidangan. Pada masalah error impersona eksepsi, penasihat hukum telah masuk di dalam isi dakwaan dan akan kami buktikan peran dari Wong Dong Wong alias Pendi di dalam persidangan. Hakim, ketua, dan anggota majelis hakim yang terhormat. Saudara penasihat hukum yang kami hormati. 1. Bahwa dakwaan ini disusun dengan lebih subsidiar dari sisi teori itu dibenarkan dan lazim digunakan dalam proses perkara pidana. 2. Surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara nomor 53 PIT B garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta yang kami ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas memenuhi persyaratan pasal 143 KUHP baik formil maupun material, yakni secara formil surat dakwaan sudah memenuhi persyaratan tentang identitas lengkap terdakwa, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Secara material, surat dakwaan penuntut umum yang telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Berdasarkan pendapat kami di atas, kami mohon pada majelis hakim untuk 1. Menolak keberatan atas atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2019. 2. Menerima dakwaan dan tanggapan penuntut umum atas eksepsi tersebut. 3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 1 Juli 2019 nomor register perkara 53 garis miring PIT B garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demikian atas eksepsi saudara penasihat hukum yang telah kami bacakan di muka sidang hari ini. Yogyakarta 16 Juli 2019 ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Penasihat hukum, apa akan mengajukan replik dari jawaban eksepsi? Kami tetapkan eksepsi kami yang mulia. Langsung putusan selah. Agenda sidang selanjutnya, pembacaan surat putusan selah. Panitera 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 24 Juli 2019 yang mulia. Sidang ditunda 1 minggu ke depan sampai dengan hari Senin tanggal 24 Juli 2019. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Sesuai agenda minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan putusan selah. Putusan selah nomor 53 garis miring PIT B garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menyatukan sebagai putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Wong Dong Wong alias Pendi, tempat lahir Singapura, umur tanggal lahir 40 tahun 20 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Singapura, tempat tinggal Butik Batok West Ave 7 Kota Singapura, agama Buddha, pekerjaan pengusaha, menimbang dan seterusnya. Mengadili 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum para terdakwa Wong Dong Wong alias Pendi tersebut ditolak. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019. Terdakwa mengerti dengan putusan selah sudah dibacakan? Mengerti yang mulia. Terima? Terima ya. Bagaimana penasihat hukum? Terima ya. Agenda sidang selanjutnya pemeriksaan para saksi. Penuntut umum, para saksi sudah bisa dihadirkan? Berikan waktu 1 minggu yang mulia. Berapa saksi? 8 saksi yang mulia. Dibagi menjadi 2 minggu ya, 1 minggu terlalu lama. Baik. Panitera 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 1 Agustus 2019 yang mulia. Sidang ditunda 1 minggu ke depan sampai dengan hari Senin tanggal 1 Agustus 2019. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Sesuai agenda minggu lalu, agenda minggu ini pemeriksaan para saksi. Penuntut umum, para saksi sudah bisa dihadirkan? Bisa yang mulia. Silakan untuk terdakwa, silakan duduk samping pada satu hukumnya. Untuk para saksi silakan memasuki ruang persidangan.
Untuk para saksi sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Para saksi tidak boleh saling berhubungan. Para saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Mengerti ya? Mengerti yang mulia. Untuk penuntut umum, para saksi ini menjelaskan tentang apa saja? Pak Budi Saputra merupakan pelapor dari kasus ini yang mulia. Beliau merupakan ketua dari lembaga swadaya masyarakat, dan Pak Dr. Wibowo merupakan direktur dari Rumah Sakit Adinata, dan Pak Dian Hermawan ini merupakan salah satu korban yang mulia. Dan Ibu Laura Setia Citra merupakan ahli dokter dari salah satu ikatan dokter Indonesia. Hakim anggota tolong sumpahnya. Juru sumpah mohon bantuannya. Para saksi ikuti lafaz sumpah yang saya bacakan ya. Baik yang mulia. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah. saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Saya akan memberikan keterangan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari sebenar-benarnya. Baik. Saksi ahli ikuti lafaz sumpah yang saya bacakan ya. Baik yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah atau akan bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberi keterangan menurut pengetahuan saya memberi keterangan menurut sepengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Cukup ya mulia. Terima kasih. Bisa maju lagi satu langkah. Para saksi wajib untuk tetap hadir selama sidang dan setelah memberikan kesaksian. Penuntut umum, di antara para saksi ini mana terlebih dahulu akan memberikan kesaksian? saksi LSM yang mulia. Untuk saksi lainnya silakan tinggalkan ruangan persidangan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Silakan. Silakan duduk. Saksi sehat? Tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Dalam perkara apa? Saksi kenal dengan terdakwa? Tidak mengenal yang mulia, tapi saya mendengar dari sahabat saya. Silakan Hakim Anggota 1 ada yang ditanyakan. Ada yang mulia. Apa benar saksi yang mendonorkan ginjal di Rumah Sakit Adinata? Betul yang mulia. Siapa yang membawa saksi ke rumah sakit tersebut? Dika Aldi yang mulia, dia yang menyarankan saya ke Rumah Sakit Adinata dan mengantarkan saya. Apa benar Mohon dicatat ya. saksi ditekan? Tidak ada. Saya diceritakan sama Dika Aldi bahwa dia mempunyai keponakan yang sedang sekarat dan sangat membutuhkan donor ginjal, dan di saat itu juga saya ada hutang kepada dia sehingga saya diberi opsi. Benar saksi menerima uang 10 juta atas nama Wong Dong Wong? Saya pernah menerima uang senilai 10 juta rupiah, tetapi saya tidak tahu siapa yang mentransferkan ke rekening saya. Dan saya pernah mencari tahu ke Dika Aldi, tetapi Dika Aldi menjelaskan bahwa uang itu hanya sebagai ucapan terima kasih dia kepada saya, tetapi tidak menjelaskan siapa yang mentransferkannya, yang mulia. Berarti saksi tidak tahu ya uang tersebut dari Wong Dong Wong? Tidak tahu yang mulia. Uang tersebut untuk apa? Uang itu dipakai untuk kehidupan keluarga kecil saya sehari-hari. Benar ya dengan kesaksiannya? Benar yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan Hakim Anggota 2 ada yang ditanyakan. Ada yang mulia. Saksi, tadi saksi mengatakan bahwasannya ada uang yang masuk ke dalam rekening saksi. Apa benar itu bukan bayaran untuk saksi? Bukan yang mulia, soalnya saya pernah bertanya kepada Dika Aldi uang itu uang apa, tetapi dia bilangnya uang itu sebagai ucapan terima kasih dia kepada saya atas pendonoran ginjal saya kepada keponakannya. Saksi punya utang nggak sama Dika Aldi? Betul yang mulia, ada sekitar 50 juta rupiah. Saksi menyesal nggak mendonorkan ginjal saksi? Pertamanya saya tidak menyesal ingin mendonorkan ginjal saya kepada keponakannya Dika Aldi. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ginjal saya diperjualbelikan dengan nilai yang fantastis, saya menjadi menyesal. Jadi sekarang kondisi saksi bagaimana setelah dioperasi? Keadaan saya sehat yang mulia, tetapi ketika saya bekerja, saya tidak bisa optimal seperti sebelum operasi. Penuntut umum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Bapak Dian, Betul, Pak. bagaimana keadaan Anda sekarang?
Keadaan saya baik-baik saja, Pak. Tetapi ketika saya bekerja keras, saya merasakan nyeri di sekitar bekas operasi yang saya lakukan. Apakah keluhan tersebut Anda rasakan setiap hari? Betul, setelah melakukan operasi tersebut. Karena saya sebelumnya bekerja itu sangat keras. Tetapi setelah operasi ini saya menjaga keadaan saya sehingga saya tidak bisa bekerja lebih keras. Kalau bekerja lebih keras itu menjadi lebih nyeri. Baik, apakah Anda sudah merasakan sakit, keluhan? Apakah Anda pernah berinisiatif untuk ke rumah sakit? Saya hampir check up setiap bulan ke rumah sakit dan puskesmas untuk mengecek keadaan saya. Selama Anda sudah melakukan check up, apakah keluhan itu terjadi kembali atau Anda sudah merasakan hal yang lebih baik? Dokter itu bilang bahwa saya hidup dengan satu ginjal dan disarankan untuk tidak bekerja terlalu keras, dan dia memberikan resep obat dan disuruh saya memakannya ketika saya merasakan nyeri-nyeri itu. Oke, baik. Baik, saksi Dian Hermawan. Sebelumnya Anda menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya operasi transplantasi ginjal tersebut ditemani oleh saudara di Kaldi, benar? Betul. Siapa yang membayar biaya rumah sakit? Saya tidak tahu yang membiayai operasi saya ketika operasi di rumah sakit Adinata, Bu. Sebelumnya, saksi apakah tahu bahwa rekening saksi tersebut ada penambahan saldo? Ada, Bu, benar, senilai 10 juta rupiah. Kemudian saya mencari tahu uang itu berasal dari mana dan saya bertanya kepada Dikaldi. Kemudian Dikaldi memberikan penjelasan bahwa uang itu sebagai ucapan terima kasih dia kepada saya, tetapi tidak memberikan kejelasan siapa yang mengirimnya. Di dalam rekening tersebut, apakah saksi mengetahui siapa yang mengirimkan atau mentransfer uang kepada saksi tersebut? Tidak tahu, soalnya tidak diberi kejelasan oleh Dikaldi. Baik. Yang mulia, berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi Diana Hermawan ini, kami mendapatkan buku tabungan dan tahu siapa yang mentransfer ke rekening Dian Hermawan tersebut. Bisa ditunjukkan untuk penasihat hukum, para saksi bisa maju ke depan. Bisa Ibu jelaskan? Di sini sudah terdapat jelas, Yang Mulia, bahwa di sini atas nama Wong Dong Wong lah yang mentransfer ke rekening korban, yaitu Dian Hermawan tersebut. Benar ini rekening Bapak ya? Betul. Atas nama Bapaknya nih ya? Betul, Yang Mulia. Terima kasih, silakan duduk. Silakan lanjutkan. Penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Bapak Dian Hermawan? Betul, Pak. Bapak benar yang mendonorkan ginjal Bapak kepada anaknya Tripuji? Betul, Pak. Oke. Motif Bapak mendonorkan apa? Dikaldi pernah bercerita kepada saya bahwa dia mempunyai keponakan yang sedang sekarat dan sangat membutuhkan donor ginjal. Di situ saya merasa kasihan kepada dia dan kebetulan saya mempunyai hutang kepada dia sehingga saya ingin mendonorkan ginjal tersebut. Oke. Pastinya di setiap sebelum operasi pastinya ada seperti surat persetujuan untuk operasi. Apakah memang bersedia untuk dioperasi atau tidak dioperasi? Pastinya Bapak ada mengisi atau menandatangani surat persetujuan tersebut. Betul, Pak. Saya menyetujui surat perjanjian tersebut untuk melakukan operasi secara sukarela. Cukup, Yang Mulia. Terdakwa, ada yang ingin ditanggapi dari keterangan saksi? Ada, Yang Mulia. Saya tidak pernah mentransfer uang kepada Dian Hermawan, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Saksi yakin dengan kesaksian saudara ya? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Baiklah, silakan tinggalkan ruangan persidangan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Silakan. Penuntut umum, saksi selanjutnya. Untuk para saksi silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Untuk semua para saksi, saksi sehat? Tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Dalam perkara apa?
Hakim Fakultas 1 ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Untuk ketua LSM Budi, coba saksi jelaskan ORSA itu apa, dalam bidang apa? ORSA ini adalah organisasi swadaya masyarakat yang dimana dia ini sebagai organisasi yang di bidang kesehatan, yang mulia. Siapa yang melaporkan kasus ini? Untuk yang melaporkan itu saya beserta rekan-rekan saya, yang mulia. Apa yang dilaporkan istri Dian Hermawan? Pada saat itu dia melapor kepada anggota saya ini, yang mulia, bahwa suaminya ini terjadinya penjualan organ tubuh manusia, yang mulia. Saksi tahu dampak yang didapatkan oleh keluarga Dian Hermawan? Untuk dampaknya itu si suami korban tidak bisa kerja keras, yang mulia. Apa saksi tahu Dian Hermawan memiliki hutang? Untuk keluarga Dian Hermawan benar mempunyai hutang senilai 150 juta yang sudah dibayar 100 juta, yang mulia. Untuk Direktur Rumah Sakit Dr. Wibowo, apa benar rumah sakit yang Anda pimpin itu melakukan operasi transplantasi ginjal atas nama Dian Hermawan? Benar, yang mulia. Atas dasar apa Dian Hermawan melakukan operasi? Di sana kita cek dan data dari rumah sakit, Dian Hermawan punya klien ginjal, yang mulia. Siapa yang memutuskan untuk melakukan operasi transplantasi ginjal itu? Kalau untuk yang memutuskan, di sana ada penanggung jawabnya, yang mulia. Tapi di sana ada 3 dokter, 1 penanggung jawab dan 2 dokternya yang membantunya, yang mulia. Untuk dokter penanggung jawabnya itu Dokter Nanda sekaligus dokter bedahnya, dan untuk yang pembantunya itu dokter penyakit dalam dan dokter umum, penyakit dalam dokter David, dan untuk dokter umumnya itu dokter Okta, yang mulia. Siapa yang bertanggung jawab melakukan operasi transplantasi ginjal ini? Dokter Nanda, yang mulia. Untuk saksi ahli tidak ada, yang mulia. Hakim Fakultas 2 ditanyakan? Ada yang mulia. Untuk saksi ketua LSM, apa saksi kenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Hubungan saksi ke sini apa? Saya sebagai saksi atas pelaporan dari Wong Dong Wong sebagai tersangka kasus penjualan organ tubuh manusia, yang mulia. Tadi saksi mengatakan bahwasanya Dian Hermawan mempunyai utang sama di Kaldi. Berapa hutang itu? Hutang Dian Hermawan senilai 150 juta, yang mulia. Berapa bayaran Wong Dong Wong kepada Dika Aldi untuk mencari pasien untuk didonorkan ginjalnya? Pada saat itu tidak tahu, yang mulia. Apa saksi tahu siapa yang melakukan di belakang operasi ini? Menurut dari Mabes Polri, yang mulia, ada organisasi besar di belakang Wong Dong Wong, yang mulia. Kamu tahu nggak? Saya ingatkan ya saksi, di sini saksi itu bersaksi apa yang dirasakan, didengar, dan dilihat. Kamu tahu nggak? Tahu, yang mulia. Untuk direktur, Ya, yang mulia. siapa yang mendiagnosa pasien Dian Hermawan? Siapa yang menentukan operasi itu? Apa pasien tidak termasuk untuk menentukan operasi itu? Kalau untuk kalau itu pastinya ada surat, yang mulia. Di sana ada surat persetujuan dari pasiennya. Apabila pasien menyetujui untuk operasi, kita akan melakukan operasi, dan apabila pasien tidak menginginkan operasi, pastinya kita tidak akan mengoperasi, yang mulia. Terus setelah ginjal itu dioperasi, kemana ginjal itu? Apakah dibuang atau kemana? Ginjal tersebut didonorkan, yang mulia, kepada Dian Hermawan, yang mulia, kepada Firman, yang mulia. Apa ada berita acara penyerahan ginjal tersebut? Untuk berita acara penyerahannya itu saya kurang tahu, yang mulia. Saya hanya menandatangani surat persetujuan saja, yang mulia. Yakin itu yang menandatangani pasien Dian Hermawan? Yakin, yang mulia. Cukup, yang mulia. Untuk ID saya tidak ada pertanyaan. Penuntut umum ada yang ditanyakan? Ada, yang mulia. Untuk Bapak Budi, Ketua LSM, sebelum kasus ini dilaporkan ke Polda, sudah berapa lama saksi tahu bahwa adanya kasus ini? Untuk kasus ini kurang lebih 2 bulan. Tetapi dalam 2 bulan itu belum ada orang yang melapor jadi korban. Pada saat pelaporan itu
sekitar 1 bulan kami menyelidiki dan kami laporkan ke Polda, Pak. Bisa saksi jelaskan dari siapa dan bagaimana saksi tahu adanya kasus ini? Pada saat itu, sebelum kasus ini saya laporkan, saya mendapat laporan dari anak buah saya bahwa tetangganya menjadi korban, Pak. Selama kasus ini berjalan, apa bukti yang telah saksi dapatkan? Untuk bukti pelaporan itu, Pak, saya mendapat bukti kwitansi dan juga bentuk screenshot dari sebuah situs, Pak. Benar, saksi telah menemukan atau menyelidiki sebuah postingan jual beli organ di sebuah situs black market atas nama Wong Dong Wong. Benar, Pak. Mengenai situs black market, sudah berapa lama saksi tahu bahwa adanya situs tersebut? Untuk situs itu, Pak, kurang lebih 2 bulan, Pak, saya mengetahui bahwa ada situs itu, Pak. Di dalam situs black market, apakah ada hal-hal lain yang ditawarkan kecuali organ tubuh? Apakah situs black market tersebut masih aktif sampai sekarang? Untuk sekarang, Pak, sebelum saya laporkan itu masih aktif. Tetapi setelah saya laporkan, situs itu tidak aktif lagi, Pak. Cukup. Untuk saksi ahli, Ibu sekarang bekerja di rumah sakit mana? Saya bekerja di Dinas Kesehatan. Oh iya. Ibu dokter umum atau spesialis? Dokter umum. Apakah Ibu pernah melakukan operasi transplantasi ginjal sebelumnya? Pernah. Sebelum dilakukan transplantasi ginjal, apakah harus ada persetujuan dari kedua belah pihak? Iya, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kesepakatan atau persetujuan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pendonor dan penerima donor. Bagaimana jika salah satu pihak, yaitu pendonor, itu merasa ditekan atau diancam oleh pihak yang lainnya? Apakah persetujuan atau kesepakatan itu sah? Tidak, karena sebelum dilakukannya operasi itu harus ada persetujuan kedua belah pihak. Jika ada unsur paksaan itu tidak bisa dilakukannya operasi. Baik, setelah dilakukan operasi tersebut, apa yang dianjurkan dokter pada pasien? Setelah itu, dokter akan menganjurkan pasien tersebut untuk check up kondisinya, apakah lebih membaik atau semakin buruk. Dalam proses penyembuhan, apakah ada larangan khusus untuk yang tidak boleh dilakukan oleh korban? Iya. Setelah sembuh, apakah pasien harus tetap melakukan check up di rumah sakit? Harus, karena kalau tidak check up, tidak tahu kondisi pasien itu baik atau tidak. Baik, cukup. Untuk Direktur Rumah Sakit, Iya, Pak. sudah berapa lama saksi menjadi pimpinan di Rumah Sakit Adinata? Saya memimpin Rumah Sakit Adinata kurang lebih 7 tahun, Pak. Apakah saksi mengenal Dokter Nanda? Mengenal, Pak. Sudah berapa lama Dokter Nanda bekerja di rumah sakit yang saudara pimpin? Yang saya tahu kurang lebih 4-5 tahun, Pak. Dia berada di rumah sakit saya. Bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Dokter Nanda jika ingin melakukan operasi transplantasi tersebut? Pastinya ada persetujuan, Pak. Persetujuan dari pasien, dari dokter yang menangani, dan juga saya, Pak. Untuk saksi Dr. Wibowo, seperti yang telah diketahui bahwa korban merupakan pasien dari Dr. Nanda yang melakukan operasi transplantasi ginjal di rumah sakit yang Anda pimpin sekarang. Apakah saksi tahu siapa yang membayar biaya rumah sakit tersebut? Yang membayar operasi tersebut dari data saya dapat itu di Kaldi, Bu. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan jika ingin melakukan operasi transplantasi ginjal tersebut? Di rumah sakit kita kurang lebih 150 juta, Bu, untuk operasinya dan perawatannya, Bu. Setelah proses operasi transplantasi ginjal tersebut dilakukan, bagaimana proses perawatan pasien setelah dilakukannya operasi tersebut? Setelah operasi, kita rawat dulu di rumah sakit kurang lebih 1 minggu sampai dia agak sehat. Setelah itu baru kita kontrol rawat jalan
Beberapa kali, tapi Dian Hermawan ini cuma datang satu kali, Bu. Cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Bapak LSM? Benar, Pak. Bapak benar memperhatikan web black market Kartio itu benar? Benar, Pak. Apakah di sana ada data pribadi dari klien saya seperti nomor telepon dan identitas lainnya? Ada, Pak. Untuk di situs itu, Pak, tertera bahwa di situ benar ada nama, identitas Wong Dong Wong, Pak. Apakah Anda yakin? Yakin, Pak. Tapi saya memiliki data bahwasannya nomor telepon yang Bapak lampirkan tadi, bahwasannya itu adalah nomor telepon adalah yang dari Indonesia. Sedangkan data yang saya dapat, data dari klien saya ini adalah data dari Singapura, dan nomor teleponnya memang masih aktif, yaitu nomor Singapura yang depannya adalah +65. Itu menunjukkan bahwasannya nomor yang ada pada Wong Dong Wong sekarang ada benar nomor Singapura. Untuk data nomor ini, Pak, saya mendapat data ini dari tim cyber Polri, Pak, bahwa di situ benar tertera nama Wong Dong Wong, Pak. Benar atau nama Wong Dong Wong yang ada di sana? Benar, Pak. Karena data yang saya punya atas nama Wong Dong itu di Singapura adalah ada banyak, lebih dari 100 orang yang atas nama Wong Dong Wong. Kenapa saya yakin bahwa itu atas nama Wong Dong Wong, Pak? Bahwa saat polisi melakukan penyelidikan, di situ memang tertera bahwa Wong Dong Wong lah yang memiliki akun itu, Pak. Dr. Wibowo? Ya, Pak. Apakah Bapak benar adalah direktur di Rumah Sakit Adinata yang Bapak pimpin? Benar, Pak. Pastinya di setiap rumah sakit dan di setiap operasi pastinya ada data salinan dari kegiatan operasi yang dilakukan di rumah sakit Bapak. Apakah persetujuan atau surat pernyataan diberikan kepada pasien sebelum atau sesudah pasca operasi? Benar, Pak. Pada saat itu ada buktinya dia menandatangani surat persetujuannya, Pak. Oke. Ibu dari Ikatan Dokter Indonesia? Benar, Pak. Pastinya ada seperti etika atau seperti kriteria atau mekanisme yang dijalankan sebelum operasi. Pastinya Ibu lebih mengetahui karena Ibu adalah praktisi di bidang kedokteran. Pertama itu meminta persetujuan antara kedua belah pihak, lalu dicek apakah ginjal yang mau didonorkan itu sehat atau tidak. Setelah itu, setelah hasilnya keluar, baru dilakukannya pengoperasian. Bagaimana jika pasien dengan sukarela memberikan serta mendonorkan ginjalnya kepada orang lain? Boleh saja. Boleh ya, Bu? Boleh. Yang Mulia izin menambahkan bahwa kami juga memiliki bukti dari pelapor yaitu Ketua LSM bahwa terdakwa memang benar adanya memposting jual beli organ tersebut di situs black market. Bisa ditunjukkan? Untuk penasihat hukum, saksi Budi bisa maju ke depan. Bisa Ibu jelaskan? Bisa Yang Mulia lihat sendiri bahwa di sini memang benar adanya postingan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Benar ini postingan yang Bapak tangkap dari layar itu? Benar, Bu. Tapi yang mulia di sini adalah postingan dari hasil screenshot dari layar handphone. Bisa saja ini ada manipulasi data karena memang kita lihat di sini adalah ada postingan yang namanya Wong tidak jelas. Yang Mulia, ini sebelum saksi menyerahkan postingan tersebut tentunya sudah diselidiki oleh saksi. Tapi Yang Mulia, tapi di sini ada. Cukup, biarkan hakim menilai. Silakan duduk. Masih ada yang ditambahkan? Cukup ya. Untuk terdakwa, ada yang ingin ditanggapi dari keterangan saksi? Ada Yang Mulia. Nomor handphone yang di barang bukti tadi bukan nomor saya Yang Mulia. Dikarenakan nomor handphone di Singapura itu satu nomor itu untuk satu orang Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Saksi yakin dengan kesaksian saudara ya? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Baiklah, silakan tinggalkan ruangan persidangan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Silakan. Terdakwa silakan duduk di ruang persidangan. Agenda sidang selanjutnya pemeriksaan para saksi. Panitera 1 minggu ke depan tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 2019 yang mulia.
Sidang ditunda 1 minggu ke depan sampai dengan hari Senin tanggal 8 Agustus 2019. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Sesuai agenda minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan para saksi. Penuntut umum, para saksi sudah bisa dihadirkan? Bisa ya, Pak. Hadirkan. Untuk terdakwa, silakan duduk samping penasihat hukumnya. Untuk para saksi silakan masuk ke ruang persidangan. Para saksi sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Para saksi tidak boleh saling berhubungan. Para saksi harus memberikan keterangan sebenar-benarnya. Mengerti ya? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, mana identitas para saksi ini? Tolong Ibu. Untuk saksi di Kaldi, Saya, Yang Mulia. untuk saksi Sriningsi, boleh pindah. Untuk saksi Tripujala, boleh pindah. Untuk saksi Nanda Pratama, Saya, Yang Mulia. Untuk penuntut umum, para saksi ini menjelaskan tentang apa saja? Saksi di Kaldi merupakan teman dekat dari korban Yang Mulia, dan Sriningsi merupakan istri dari korban dan Hermawan, dan Ibu Tripujala merupakan ibu dari penerima donor atau pembeli organ tersebut, dan Dr. Nanda ini menangani dan mempertanggungjawabkan operasi yang dijalankan oleh korban. Baik. Semua muslim ya? Muslim, Yang Mulia. Para saksi akan sumpah secara muslim. Tolong sumpahnya. Baik, Juru sumpah, tolong bantuannya. Para saksi ikuti lapas sumpah yang saya bacakan ya. Baik, Yang Mulia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Cukup Yang Mulia. Makasih. Para saksi wajib untuk tetap hadir selama sidang dan setelah memberikan kesaksian. Penuntut umum, di antara para saksi ini mana yang terlebih dahulu memberikan kesaksian? Untuk saksi lainnya silakan tinggalkan ruangan persidangan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Silakan. Silakan duduk. Untuk para saksi, saksi sehat? Sehat, Yang Mulia. Tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Tahu, Yang Mulia. Dalam perkara apa? Dalam pidana negara apa? Hakim anggota 1 ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia. Hakim anggota 2 ditanyakan? tidak ada Yang Mulia. Penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Kepada istri Dian Hermawan Sriningsi, bagaimana keadaan suami Anda setelah melakukan operasi transplantasi? Keadaan suami saya setelah operasi keadaannya sangat melemah dan tidak stabil seperti biasanya. Dan keadaan dia tidak bekerja seperti dan perutnya terjadi nyeri. Apakah Anda mengetahui tentang suami Anda melakukan transplantasi organ tubuh ginjal? Pertamanya saya tidak mengetahui bahwa suami saya telah mendonorkan ginjalnya kepada Dika Aldi. Dan saya menanyakan kepada suami saya dan dia berkata bahwa itu cuma hanya bekas luka biasa di saat dia terjadi bekerja kemarin. Dan saya menanyakan lagi kepada suami saya dan dia sudah mengakui bahwa yang ada di bekas perutnya itu terjadi karena terjadi akibat mendonorkan ginjal. Selama dia bekerja, tetapi dia akhirnya operasi transplantasi ginjal, berapa lama dia tidak pulang ke rumah? 2 minggu, Pak. Selama Anda ditinggal, pastinya Anda memiliki kebutuhan sehari-hari. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari? Apakah Anda diberikan uang oleh suami Anda? Sebelum suami saya pergi bekerja, dia memberikan saya uang senilai 5 juta, Pak. Berarti sebelum-sebelumnya memang selalu diberikan 5 juta? Tidak, Pak. Sebelumnya dia mengasih saya senilai 2 juta, Pak. Apakah Anda tidak heran atau bertanya-tanya kepada suami Anda bagaimana mungkin suami Anda
memberikan uang dengan nominal yang cukup besar? Menurut saya mungkin suami saya lagi rezekinya lancar pada saat itu dan dia memberikan saya yang lebih dari sebelumnya, Pak. Apakah Anda tahu suami Anda memiliki hutang? Tahu, Pak. Berapa besaran hutang itu tersebut? 150 juta. Tapi 100 juta itu sudah suami saya berikan kepada Aldi dan sisa 50 juta. Tetapi jika Aldi berkata jika ingin melunasi hutangnya 50 juta, suami saya mendonorkan ginjalnya kepada Dika Aldi. Apakah selama Dika Aldi sering menagih hutang ke rumah Anda dan suami Anda? Dika Aldi sering ke rumah mendesak bahwa mau mengambil uang 50 juta itu, Pak. Dika Aldi sering menagih hutang ke rumah Anda dan suami Anda? Sering, Pak. Berarti ada tekanan dan paksaan terhadap penagihan hutang tersebut? Ada, Pak. Untuk saksi Ibu Tripuji Alam. Iya, Bu. Sebelumnya bagaimana saksi tahu bahwa adanya pendonoran ginjal yang ingin dilakukan oleh korban? Pada waktu itu saya disarankan oleh Dr. Nanda Pratama sebagai dokter yang menangani anak saya sewaktu anak saya di rumah sakit. Dokter Nanda bilang kepada saya jika dalam waktu 2 minggu anak saya tidak dioperasi, maka nyawa anak saya tidak terselamatkan. Kemudian Dokter Nanda memberikan saya sebuah link menawarkan jika ingin beli ginjal yang cepat di sini saja. Lantas saya buka link tersebut dan kemudian ada seseorang yang ada menjual ginjal, namun saya dengan membayarkan uang sejumlah 3,5 miliar rupiah. Berarti sebelumnya Dokter Nanda yang menyarankan Anda untuk membuka link, dan link tersebut apakah benar bertepatan dengan situs black market? Iya, Dokter Nanda yang menyarankan dan situs tersebut bernama situs black market. Berarti saksi mendapatkan ginjal tersebut benar dari situs black market? Iya, Bu. Apakah sebelumnya saksi mengenal terdakwa? Saya sebelumnya tidak mengenal terdakwa, namun pada saat saya melakukan pembayaran, saya bertemu dengan terdakwa. Pembayaran dalam hal untuk melunasi organ tersebut? Pada saat itu saya melakukan transaksi 2 kali. Yang pertama saya melakukan pembayaran secara langsung di Rumah Sakit Adinata, dan di situ juga ada Dokter Nanda Pratama. Yang kedua saya melakukan transaksi mentransferkan sejumlah uang. Benar itu orangnya? Iya, benar, Bu. Yang Mulia, berdasarkan kesaksian dari saksi Ibu Tripuji Alam ini, kami juga mendapatkan kwitansi atas bukti pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa. Ini Yang Mulia. Penasihat hukum, saksi bisa maju ke depan. Bisa Ibu jelaskan CCTV ini? Bisa Yang Mulia lihat sendiri bahwa di sini terdapat terdakwa dan ini merupakan saksi Dokter Nanda Yang Mulia. Di sini mereka mensepakati atau melakukan pembayaran tersebut Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, ini adalah gambar CCTV yang kopiannya memang sepertinya blur karena kita tidak bisa menjelaskan bahwasan ini adalah muka Dokter Nanda. Tapi Yang Mulia bisa cukup biar kakek menilai. Silakan jelaskan yang ini. Ini merupakan kwitansi, yaitu bukti pembayaran dari saksi ke terdakwa. Bisa Yang Mulia lihat sendiri. Ini benar tanda tangan Ibu ya? Benar Yang Mulia. Baik, terima kasih, silakan duduk. Lanjut, masih ditanyakan lagi? Cukup Yang Mulia. Penasihat hukum ada yang ingin tanyakan? Ada Yang Mulia. Ibu Tripuji. Iya, Pak. Apakah saat Ibu memastikan bahwasannya Ibu memberikan uang tersebut kepada Wong Dong Wong? Saya tidak dapat memastikan karena pada waktu pembayaran di situ ada Dokter Nanda dan Bapak Wong Dong Wong. Saya hanya meletakkan uang tersebut di meja Dokter Nanda, lantas saya hanya mengucapkan terima kasih lalu saya pergi, Pak. Saat itu kondisi suasananya bagaimana? Apakah malam hari atau bagaimana? Pada saat itu malam hari, tapi kan saya membayarkannya di ruangan Dokter Nanda, jadi kan ruangannya terang, Pak. Ibu istri dari Dian Hermawan? Iya, Pak. Ibu Sriningsih, benar? Iya, Pak. Ibu benar saat itu pernah mendengarkan cerita terkait Wong Dong Wong dari suami saudara? Tidak, Pak. Tidak? Cukup Yang Mulia. Penuntut umum, saksi selanjutnya.
penggeledahan di Kaldi ya, Bu ya? Untuk saksi kalau masuk di ruang persidangan. Silakan duduk. Untuk para saksi sehat? Tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Dalam perkara apa? Silakan hakim anggota 1 ditanyakan. Ada yang mulia. Untuk saksi di Kaldi? Iya yang mulia. Apa benar saksi mengenal Dian Hermawan? Saya mengenal Dian Hermawan dari teman sejak kecil saya yang mulia. Benar saksi membawa Dian Hermawan ke rumah sakit Adinata? Benar yang mulia, saat itu saya membawa Dian Hermawan ke rumah sakit untuk melihat kondisi keponakan saya yang sedang sakit gagal ginjal. Saat itu kondisinya sangat kritis yang mulia. Apa saksi menekan Dian Hermawan? Saat itu saya tidak menekan atau penadaan untuk Dian Hermawan yang mulia. Apa opsi yang saksi beri untuk Dian Hermawan? Saat itu Dian Hermawan ini mempunyai utang kepada saya, lalu saya mengopsi dia untuk mengoperasikan ginjalnya dengan sukarela yang mulia. Benar saksi meminjamkan uang kepada Dian Hermawan? Benar yang mulia. Berapa jumlah uang yang saksi beri untuk Dian Hermawan? Sekitar untuk peminjaman uangnya 150 juta, tetapi 100 juta sudah dibayar, hanya saja tinggal 50 juta lagi yang mulia. Apa uang tersebut sudah lunas? 100 juta tadi itu sudah dibayar, tinggal 50 juta karena untuk 50 juta tadi saya lunaskan karena sebagai membantu untuk keponakan saya yang sedang sakit tadi yang mulia. Untuk dokter Nanda? Yang mulia. Apa saksi kenal sama Wong Dowong? Kenal yang mulia. Kenal dari mana saksi sama Wong Dowong? Pada saat itu saya sedang mengisi acara di Singapura yang mulia, dan di sana dia jadi promotornya yang mulia, dan saya juga pembicaranya yang mulia. Apa saksi tidak ada hubungan dengan Wong Dowong? Saya bertemu pada saat di Singapura yang mulia, setelah itu saya tidak ada bertemu lagi yang mulia. Kapan terakhir saksi bertemu dengan Wong Dowong? Pada saat di Singapura yang mulia. Benar saksi tidak menerima uang dari Wong Dowong? Tidak ada yang mulia. Jadi bukti CCTV ini bukan saksi? Saya hanya bertemu dengan saudari Sri Puji Alam yang mulia. Saksi benar ya dengan kesaksiannya? Benar yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2 ditanyakan. Ada yang mulia. Untuk saksi di Kaldi, apa benar saksi mengenal Wong Dong Wong? Saya kenal dengan terdakwa yang mulia. Pada tahun 2013 saya memulai merintis klinik kesehatan. Dari situ saya menjual alat-alat kesehatan dan mengekspornya di Singapura. Dari situlah saya mengenal dengan si Wong Dowong ini. Dari situ saya juga diajak sama dia untuk mengikuti organisasi amal. Setelah itu si Wong Dowong ini mengekspor juga klinik-klinik alat-alat kesehatan seperti rekam jantung dan segala lainnya yang mulia. Apa hubungan saksi dengan terdakwa? Hanya sebagai rekan kerja yang mulia. Saksi ini pegawai tetap atau pegawai lepas? Saya sebagai pengusaha yang mulia. Bagaimana saksi bisa membujuk Dian Hermawan untuk menjual ginjalnya? Sebelumnya, yang seperti saya bilang tadi, Dian Hermawan ini mempunyai utang kepada saya. Saat itu saya memberi opsi kepada Dian Hermawan mengajak dia ke rumah sakit untuk melihat kondisi keponakan saya yang sedang kritis. Bagaimana saksi bisa membayar uang rumah sakit? Saat itu saya meminjam uang kepada Wong Dowong yang mulia. Saksi ini rekan atau suruhannya terdakwa? Kalau rekan itu tidak dibayar, sedangkan suruhan itu dibayar, Anda ini dibayar atau tidak? Saya hanya sebagai rekan kerja yang mulia. Saksi minta berapa sama Wong Dong Wong untuk membayar rumah sakit? Kemarin itu saya meminjam uang kepada Wong Dowong sekitar 200 juta yang mulia. Dipakai untuk apa uang sebanyak itu? 150 juta untuk pembayaran di rumah sakit, 50 juta lagi masih saya simpan yang mulia. Apa saksi tahu tentang situs black market? Untuk situs itu saya tidak mengetahui yang mulia.
Baiklah, sekarang untuk saksi Dr. Nanda. Ya, Yang Mulia. Apa benar saksi yang mendiagnosa Dian Hermawan mengidap penyakit kelainan ginjal? Ya, Yang Mulia. Di rumah sakit kita kan sebelum operasi, pastinya kita ada pengecekan. Pada awalnya kita cek itu masih normal, Yang Mulia. Tapi setelah kita operasi, kita cek kembali, ternyata ada kelainan ginjal, Yang Mulia. Siapa yang menentukan operasi? Apa cuma dokter? Bukannya harus ada kesepakatan dari pasien juga? Pastinya ada kesepakatan pasien, Yang Mulia. Persetujuan juga ada. Dan juga saya dibantu oleh 2 dokter, Yang Mulia, dokter dalam dan dokter umum, Yang Mulia. Setelah dioperasi ginjal itu dikemanain? Pada saat itu kita cek kembali, Yang Mulia. Kita cek apakah bisa digunakan atau tidak, Yang Mulia. Tapi pas kita cek kembali, kelainan ginjal tersebut bisa dibersihkan dan bisa ditransplantasikan lagi, Yang Mulia. Maksud saya itu ginjal tersebut setelah dioperasi itu gimana? Untuk opsi tersebut di rumah sakit kita, yang pertama itu untuk orang didonorkan, dan yang kedua itu kita simpan, kita jadikan penelitian, Yang Mulia. Opsi apa yang dipilih oleh Dian Hermawan? Opsi yang dipilih Dian Hermawan yaitu menorkan ginjalnya kepada saudara Firman, Yang Mulia. Pada saat penyerahan ginjal itu, apa ada berita acaranya? Ada, Yang Mulia. Apa saksi ada pada saat penyerahan ginjal itu? Ada, Yang Mulia. Apa penyerahan ginjal itu suratnya sudah ditandatangani dengan Dian Hermawan? Tentu, Yang Mulia. Dian Hermawan menandatanganinya di depan saya, Yang Mulia. Berarti Dian Hermawan sepakat ya untuk mendonorkan ginjal itu? Kesepakatan antara kedua belah pihak, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Untuk penuntut umum ada ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Untuk saksi di Kaldi, sebelumnya saksi Dian Hermawan telah menjelaskan bahwa saksi Dian Hermawan itu memiliki hutang kepada saudara. Berapa jumlah hutang yang dimiliki oleh saksi Dian Hermawan? Dian Hermawan meminjam uang kepada saya sekitar 150 juta, tetapi 100 juta udah dibayar sebagian, tinggal 50 jutanya. Sudah berapa lama hutang tersebut? Sekitar 8 bulan yang lalu. Seperti yang telah dijelaskan oleh korban bahwa saksi merupakan teman dekat korban, namun mengapa saksi sampai bisa memberikan opsi untuk melakukan operasi transplantasi ginjal untuk sebagai imbalan pelunasan hutang tersebut? Karena sebelumnya Dian Hermawan ini mempunyai utang kepada saya. Jadi setelah itu saya memberi opsi kepada Dian Hermawan untuk mengajak atau melihat kondisi keponakan saya yang sedang sakit gagal ginjal. Setelah itu, setelah pikir-pikir dari Dian Hermawan, dia menelpon saya ingin mendonorkan ginjalnya dengan sukarela, Bu. Pada saat ingin dilakukannya operasi tersebut, benar bahwa saksi ini merupakan pembayar dari biaya rumah sakit yang ditanggung oleh korban? Iya, saya yang membiayai semuanya. Mengapa saksi membayar biaya rumah sakit tersebut? Karena juga gimana ya, soal kemarin keponakan saya juga kondisinya kritis, jadi sayalah yang membiayai semuanya, Bu. Dari mana saksi mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit tersebut? Untuk kemarin saya meminjam uang kepada Wong Dowong, Bu. Sebelumnya apakah saksi tidak rugi mengeluarkan berjumlah biaya rumah sakit itu sebesar 150 juta, sedangkan Dian Hermawan menjelaskan bahwa hutang beliau yang dimiliki beliau sekitar 50 jutaan lagi. Apakah saksi tidak merasa rugi? Ya gimana lagi, Bu, ini demi kepentingan keponakan saya, Bu. Jangan-jangan saksi ini diuntungkan dari operasi yang dilakukan oleh korban? Oh tidak, Bu. Setelah dilakukannya operasi tersebut, apakah saksi sempat melihat keadaan korban saat ini? Saat itu setelah dia dioperasi, saya melihat sebentar kondisi Dian Hermawan. Saat itu kondisinya sedang baik-baik saja, Bu. Baik, lanjutkan. Baik, untuk Dokter Nanda. Saksi Dokter Nanda berarti dokter yang menangani dan
mempertanggungjawabkan operasi transplantasi ginjal yang dilakukan oleh korban? Saya bertanggung jawab untuk operasi itu sendiri. Pada saat ingin dilakukannya operasi tersebut, korban datang ke rumah sakit ditemani oleh siapa? Dia ditemani oleh saudara Dikaldi. Bagaimana keadaan korban setelah dilakukannya operasi tersebut? Tentunya seperti kita tahu, hidup satu ginjal itu sangat berat. Pastinya ada minusnya. Dia juga tidak terlalu bisa bekerja berat dan juga mudah capek. Apakah setelah selesainya operasi transplantasi ginjal itu dilakukan, korban masih sering datang ke rumah sakit untuk melakukan check up? Pastinya ada, tapi dia hanya datang sekali. Setelah itu tidak pernah datang lagi. Tapi di rumah sakit kita berikan 2-3 kali lagi Bu untuk check up-nya. Untuk saksi Dr. Nanda, berapa banyak biaya yang ingin dikeluarkan jika ingin melakukan operasi transplantasi ginjal tersebut? Untuk operasinya 150 juta Bu, itu sudah untuk perawatannya setelah operasi. Baik, cukup. Ya mulia, berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi ini, kami tidak menerima bahwa saksi ini jelas ada di dalam proses pembayaran tersebut. Baik, terima kasih masukannya. Penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Dr. Nanda? Ya Pak. Apakah saat Bapak Dian Hermawan datang dan menandatangani surat pernyataan serta persetujuan tersebut sebelum operasi, apakah dia menandatangani sendiri? Tentunya Pak, kita kan ada prosedurnya. Apabila pasien setuju untuk operasi tersebut, kita akan operasinya, dan apabila dia tidak menyetujuinya, pasti kita akan melakukan operasinya Pak. Tadi itu dia ditemani siapa? Saudara Dikaldi Pak. Bapak Dikaldi? Ya Pak. Saat menemani Dian Hermawan menandatangani, apakah ada Bapak seperti mengancam atau memberi tekanan kepada Bapak Dian Hermawan? Untuk pengancaman saya tidak Pak, karena Dian Hermawan memberi atau sukarelanya dan dengan menggunakan ginjalnya Pak. Benar dia dengan sukarela? Benar Pak. Cukup yang mulia. Terdakwa, ada yang ingin ditanggapi dari keterangan saksi? Tidak ada ya. Saksi yakin dengan kesaksian saudara ya? Yakin yang mulia. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, silakan tinggalkan ruangan persidangan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Silakan. Penuntut umum apakah akan menghadirkan saksi lagi? Cukup ya mulia. Tapi ini di BAP kan masih ada 6 orang lagi. Masih bagaimana? Mau dihadirkan? Terdakwa silakan duduk di ruang persidangan. Terdakwa, apa saudara akan menghadirkan saksi atau ahli? Saya tanyakan kepada penasihat hukum saya. Silakan. Bagaimana penasihat hukum? Berikan kami waktu 2 minggu ya mulia. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya, 2 minggu terlalu lama. Panitera 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus 2019 yang mulia. Sidang ditunda 1 minggu ke depan, tanggal 16 Agustus 2019. Sidang ditunda dan tutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Siap ya mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap ya mulia. Penasihat hukum, apa para saksi sudah siap hadir dalam persidangan? Siap ya mulia. Silakan hadirkan. Baik yang mulia. Untuk terdakwa, silakan duduk sampai ruang penasihat hukumnya. Untuk saksi Okta selaku dokter spesialis bedah, silakan masuk ke ruang sidang. Untuk saksi Den Dimas selaku praktisi hukum, silakan masuk ke ruang sidang. Penasihat hukum, para ahli ini menjelaskan tentang apa saja? Untuk ahli yang bernama Okta, dia adalah seorang dokter spesialis bedah, jadi dia menjelaskan bagaimana mekanisme serta prosedur yang harus dilakukan pada operasi bedah tersebut. Sedangkan ahli yang bernama Den Dimas, dia adalah seorang praktisi hukum. Dia menjelaskan bagaimana hukum yang terjadi serta hukum yang bertegak di negara Indonesia, khususnya dalam kasus ini yaitu perdagangan orang. Para saksi tidak boleh saling berhubungan. Para saksi harus memberikan keterangan sebenar-benarnya. Mengerti ya? Silakan duduk. Untuk ahli, tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan hari ini?
Dalam perkara apa? Tindak pidana perdagangan orang. Penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Apakah Ibu pernah mengoperasi transplantasi ginjal? Ya, saya pernah melakukan operasi transplantasi ginjal. Bagaimana jika seorang pasien dengan sukarela mendonorkan ginjalnya? Jika pasien melakukan pendonoran secara sukarela, maka di Indonesia dilegalkan. Menurut Ibu, jika seseorang membayar atau menanggungkan biaya kesehatan seseorang yang mau mengoperasikan ginjalnya, apakah itu dibolehkan? Tentu saja dibolehkan, karena sebelum melakukan pendonoran pasti ada persetujuan di awal. Bapak dan Dimas benar seorang ahli hukum. Apakah yang dimaksud dengan menjual secara hukum, Mbak? Tolong jelaskan. Menjual itu adalah memberikan suatu barang kepada seseorang dengan mendapatkan imbalan, Pak. Jika kita ibaratkan seorang tukang becak, dia hanya mengantarkan penumpangnya ke arah tujuan yang dia tuju. Jika kita sangkutkan dengan kasus ini, seorang Wong Dong Wong, dia hanya membayarkan dan membayar kesehatan dari saudara Dian Hermawan, tidak untuk dijual belikan. Bagaimana pendapat Bapak? Untuk itu, Pak, disah-sahkan saja, Pak, untuk orang memberikan jasa, Pak. Dan jika seseorang memberi sejumlah uang, bukankah itu hanya sebagai imbalan jasa, bukan untuk menjual belikan? Bagaimana menurut Bapak? Jika benar secara sukarela, Pak, maka diperbolehkan, Pak. Tapi harus meminta persetujuan kepada kedua belah pihak, Pak. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih masukannya. Penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Untuk ahli hukum, Pak Dimas, Bapak ini kapan lulusnya? Itu 1 tahun yang lalu, Pak. Baik, Bapak ini dulu konsentrasi disertasinya itu apa? Pada saat itu saya mengambil PIDUM, Pak, pidana umum. Berarti Bapak sudah ahli dalam bidang ini? Benar, Pak. Sudah berapa lama ahli bekerja di bidang ini? Untuk mendalami bidang ini saya kurang lebih 2 tahun, Pak. Untuk dokter? Lulusan tahun berapa? Sekitar setahun lalu. Dulu konsentrasi disertasinya itu tentang apa? Kesehatan masyarakat. Apakah pernah melakukan operasi transplantasi organ tubuh? 1 kali. Yang Mulia, sepertinya saksi ini tidak ahli dalam bidangnya. Di sini banyak kesaksian ahli tidak sesuai dengan bidang yang sedang kita sidangkan hari ini. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Masih ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Yang Mulia. Baik. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan tinggalkan ruang persidangan. Terdakwa, silakan duduk di ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Dalam tingkat penyidikan dan pengadilan, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Terdakwa jawab dengan jelas dan padat. Ini untuk kepentingan saudara sendiri. Untuk terdakwa, Anda bekerja di mana? Saya kerja di perusahaan, Yang Mulia. Sebagai apa? Manajer, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda bekerja di sana? 5 tahun, Yang Mulia. Hakim konsultator yang ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Benar terdakwa mengenal Dr. Nanda? Benar, Pak. Kapan terakhir terdakwa bertemu dengan Dr. Nanda? Saya ketemu dengan Dr. Nanda itu, Pak, di seminar tentang kesehatan di Singapura, Pak. Apa terdakwa pernah memberi uang atau diberi uang sama Dr. Nanda? Tidak pernah, Pak, sama sekali, Pak. Cukup, Yang Mulia. Oke, anggota 2 silakan bertanya. Ya, Yang Mulia. Terdakwa, bagaimana terdakwa bisa hadir di Indonesia sekarang ini? Saya di Indonesia ini karena ada urusan bisnis. Bagaimana terdakwa bisa mengenal Dika Aldi? Dika Aldi itu kebetulan rekan bisnis saya, Bu. Bagaimana terdakwa bisa mengenal Tri Puji? Tri Puji itu rekan bisnis saya juga, Bu. Mengapa terdakwa bisa meminjamkan uang kepada Dika Aldi untuk mengoperasi Dian Hermawan? Karena Dika Aldi itu rekan bisnis saya, Bu, dan kemudian Dika Aldi itu bercerita kepada saya
sebenarnya saudara dia sedang kritis, Bu. Di situ saya terbuka hati saya untuk menolongnya, Bu. Saya pun saling percaya dengan dia, Bu. Karena dia rekan bisnis saya, Bu. Uang itu banyak, kamu tidak curiga? Tidak, Bu, karena itu untuk membantu saudara Dika Aldi, Bu. Berarti terdakwa percaya kepada Dika Aldi? Percaya, Bu. Cukup Yang Mulia. Penuntut umum silakan bertanya. Baik Yang Mulia. Untuk terdakwa Wong Dong Wong, sebelumnya mengapa terdakwa sampai ke Indonesia? Saya ke Indonesia ini karena ada urusan bisnis, Bu. Ada pekerjaan apa terdakwa di Indonesia? Saya ada bisnis tentang kesehatan, Bu, ala-ala kesehatan. Terdakwa kenal dengan saudara Dika Aldi? Iya, saya mengenal karena Dika Aldi itu rekan saya. Sebelumnya Dika Aldi telah memberikan kesaksiannya bahwa Anda mengirim uang kepada saudara Dika Aldi sebanyak 200 juta. Uang untuk apa itu? Iya betul, saya mengirimkan uang itu 200 juta itu dikarenakan Dika Aldi itu curhat kepada saya, Bu. Keponakan dia itu sakit sekarat karena gagal ginjal, Bu. Dari mana uang tersebut? Uang tersebut adalah uang pribadi saya, Bu. Mengapa terdakwa sampai bisa mengirimkan uang tersebut ke saudara Dika Aldi? Dikarenakan saya merasakan ibah, hati saya terpukul juga pas mendengarnya. Disitulah terbuka hati saya untuk menolong saudara Dika Aldi itu, Bu. Apakah terdakwa mengenal Ibu Tri Puja Alam? Ya, saya mengenal Ibu Tri Puja Alam karena saya ada rekan bisnis dengan dia. Sebelumnya, saksi Tri Puja Alam telah memberikan kesaksian dan ia menjelaskan bahwa saksi telah mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa. Uang untuk apa itu? Itu uang rekan bisnis saya, Bu. Dikarenakan dia membeli alat kesehatan saya, Bu. Apakah terdakwa sebelumnya mengenal Dr. Nanda? Iya, saya mengenal Dr. Nanda, Bu. Mengapa terdakwa bisa mengenal Dr. Nanda? Dikarenakan saya waktu seminar di Singapura, saya bertemu dengan Dr. Nanda dan berkenalan. Seberapa dekat hubungan terdakwa dengan Dr. Nanda? Hanya rekan bisnis saja. Apakah sebelumnya Dr. Nanda dengan terdakwa pernah bertemu kembali? Tidak pernah. Saya terakhir ketemu itu di Singapura. Cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum ada yang ingin tanyakan? Ada Yang Mulia. Bapak Wong Dong Wong? Iya. Apa benar Bapak Dika Aldi meminjamkan uang dengan saudara? Benar, Pak. Beliau itu minjam uang kepada saya itu sekitar 200 juta. Dikarenakan dia bercerita tentang keponakannya. Saya pun merasa ibah dan terbuka hati saya untuk menolongnya, Pak. Apa tujuan Dika Aldi meminjam uang dengan Bapak? Untuk membantu saudaranya, Pak. Kebetulan saya ada mengikut organisasi amal. Organisasi? Jelaskan tolong. Apa itu organisasinya? Untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk membayar tentang kesehatan gitu, Pak. Oke. Jadi organisasi itu adalah organisasi untuk membiayai orang yang dalam kesusahan dalam pendanaan kesehatan. Di sini kita saling membantu kepada masyarakat yang tidak mampu, Pak. Karena, Pak, saya buka hati saya membuka organisasi ini karena dulu orang tua saya, Pak, meninggal, Pak, gara-gara gagal ginjal, Pak. Di situ saya terpukul, Pak. Di situ saya juga berpikir kayak mana rasanya gitu, Pak. Oke. Kayak mana, Pak? Disitulah hati saya terbuka untuk membuka organisasi ini, Pak. Makanya terbukalah organisasi ini, Pak. Oke. Cukup Yang Mulia. Dikarenakan pemeriksaan diri terdakwa sudah selesai, maka seluruh agenda dianggap selesai. Selanjutnya dengan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan surat tuntutan? Sudah, Yang Mulia. Berapa lama? Beri kami waktu 1 minggu, Yang Mulia. Bagaimana? 1 minggu ya? Panitera 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus 2019 Yang Mulia. Sidang ditunda 1 minggu ke depan tanggal 30 Agustus 2019. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Siap, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, siap surat tuntutannya? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Bisa Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 53/PIT B/2019/Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum dan para hadirin sidang yang kami hormati. Dengan ini kami memberikan tuntutan terhadap terdakwa sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Penahanan. 3. Tindak pidana yang didakwakan. 4. Fakta persidangan. 5. Analisa fakta. 6. Analisa yuridis dianggap sudah dibacakan. Bahwa dengan ini kami nyatakan menuntut. 1. Menyatakan terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana jual beli organ sebagaimana diatur dan diancam pidana primer pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dengan denda sebesar 50 juta rupiah. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tangkapan layar postingan Wong Dong Wong alias Fendi di sebuah situs black market, 1 buah rekening koran atas nama pemilik Wong Dong Wong alias Fendi, 1 buah dompet berwarna hitam milik Wong Dong Wong alias Fendi, beberapa lembar administrasi dari Rumah Sakit Adinata atas nama Dian Hermawan bin Dadan, 1 buah handphone merek iPhone 7 warna black matte dengan nomor SIM card Indosat Uridu plus 62 165 45 67 890 milik Wong Dong Wong alias Fendi, 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama Wong Dong Wong alias Fendi, 1 buah ATM atas nama Wong Dong Wong alias Fendi, uang tunai sejumlah Rp1.100.000, 1 buah paspor atas nama Wong Dong Wong alias Fendi. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan keteguhan iman dan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana atas diri terdakwa ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 30 Agustus 2019, ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa, apa saudara akan menghadirkan saksi atau ahli? Saya tanyakan kepada penasihat hukum saya. Silakan. Bagaimana penasihat hukum? Berikan kami waktu 2 minggu ya, Mulia. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya, 2 minggu terlalu lama. Panitera 1 minggu depan tanggal berapa? 7 September 2019 Mulia. Sidang ditunda 1 minggu depan sampai dengan hari Jumat tanggal 7 September 2019. Sidang ditunda dan tutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk penasihat hukum sudah siap dengan nota pembelaannya? Siap, Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Nota pembelaan, pledoi, perkara nomor 53/PB/2019 PN Yogyakarta. Perkara jual beli organ tubuh atas nama terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi. Pendahuluan, majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin persidangan yang kami hormati. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, pada gilirannya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi mengajukan nota pembelaan. Pertama-tama menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta hormat kepada majelis hakim yang ada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dengan bijaksana memimpin pemeriksaan persidangan perkara ini. Begitu pula kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi yang atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan perkara ini telah berlangsung lancar sampai hari ini. Tentu juga karena sikap para pengunjung sidang yang tertib dalam proses persidangan. Selebihnya setelah dianggap dibacakan tentang dakwaan dan tuntutan, majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, dakwaan dianggap telah dibacakan, tuntutan bahwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan surat tuntutannya telah menentukan terdakwa sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh, menjatuhkan pidana kepada
Wong Dongwo alias Pendi selama 15 tahun penjara, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah tangkapan layar postingan Wong Dongwo alias Pendi pada situs Kativo Kartio, 1 buah rekening koran atas nama pemilik Wong Dongwo alias Pendi, 1 buah foto rekaman CCTV di sebuah rumah makan, 1 buah lembar administrasi dalam rumah sakit Adinata, 1 buah dompet berwarna hitam milik Wong Dongwo alias Pendi, 1 buah handphone merek iPhone 7 warna black matte dengan nomor SIM card Indosat Uridu 00165567890 milik Wong Dongwo alias Pendi, 1 buah rekening koran atas nama pemilik Wong Dongwo alias Pendi, 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama Wong Dongwo alias Pendi, 1 buah ATM atas nama Wong Dongwo alias Pendi, uang tunai sejumlah Rp1.100.000, 1 buah surat paspor atas nama Wong Dongwo alias Pendi, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi selebihnya dianggap sudah dibacakan, keterangan saksi ahli dianggap telah dibacakan, keterangan terdakwa selebihnya dianggap telah dibacakan, surat selebihnya dianggap telah dibacakan, analisa yuridis majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Dari fakta-fakta terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa itu sendiri, maka kami penasihat hukum terdakwa telah menganalisa dakwaan dan juga tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta peristiwa pidana sesungguhnya telah terjadi. Dakwaan dan tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum sangat tidak rasional dengan unsur-unsur pasal fakta di lapangan, di mana terdakwa Dika Aldi dan Wong Dongwo alias Pendi tidak memiliki niat untuk membunuh korban Dian Hermawan. Penutup, majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, dengan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan. Akhirnya kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut. Primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang. Subsidiar, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang. Lebih subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang kejahatan. Junto unsur pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maka dari sebab itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan lagi tuntutan yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Sekian, hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Kami tetap pada tuntutan kami, yang mulia. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan duplik? Kami tetap pada nota pembelaan kami, yang mulia. Langsung putusan. Langsung putusan ya. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Panitera 1 minggu ke depan tanggal berapa? Tanggal 14 September 2019, yang mulia. Sidang ditunda 1 minggu ke depan sampai dengan hari Selasa, tanggal 14 September 2019. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 53 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Sesuai agenda minggu lalu, hari ini dengan seksama mendengarkan surat putusan. Putusan nomor perkara 53/PIT-B/2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana umum telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa telah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor perkara 53/PIT-B/2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juni 2019 tentang penunjukan hakim atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 53 garis miring jual beli organ garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut. Terdakwa silakan berdiri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wong Dong Wong pidana penjara selama 15 tahun penjara. 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tangkapan layar postingan Wong Dong Wong alias Fendi di sebuah situs Kativo Kartio, 1 buah rekening koran atas nama pemilik Wong Dong Wong alias Fendi, 1 buah foto hasil rekaman CCTV di sebuah rumah sakit pertemuan antara Wong Dong Wong alias Fendi, Dika Aldi, Dian Hermawan, dan Dr. Nanda. Beberapa lembar administrasi dari Rumah Sakit Adinata atas nama Dian Hermawan, 1 buah dompet berwarna hitam milik Wong Dong Wong alias Fendi, 1 buah handphone merek iPhone 7 warna black matte dengan nomor SIM card Indosat Ooredoo 0016545678890 milik Wong Dong Wong alias Fendi. 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama Wong Dong Wong alias Fendi, 1 buah ATM atas nama Wong Dong Wong alias Fendi, uang tunai sejumlah 1 juta, 1 buah surat paspor atas nama Wong Dong Wong alias Fendi. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Jual Beli Organ pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa 14 September 2019 oleh Viola Mega Putri SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Aminur Rahmat SHMH, Rini Wahyuni SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang mana pada hari ini itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Enjalida SHMH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, Rana Rani SHMH dan Gading Dwi Kusuma SHMH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan terdakwa Wong Dong Wong alias Fendi beserta penasihat hukumnya. Dengan dibacakan putusan ini, maka sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.